feedback form karena feedback form ini adalah syarat untuk bisa mengikuti games di akhir acara. Jika ada pertanyaan, silakan langsung saja bisa ditanyakan di kolom chat ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan mohon untuk terus mengikuti acara sampai akhir karena akan ada hadiah menarik berupa GoPay. Baik, kita langsung saja kepada Bapak Aka Pramudia. Selamat siang. Ya, baik. Para hadirin yang saya hormati. Ya, saya akan mulai presentasi kali ini dengan judul Virtual Cloud Network. Oke. Virtual Cloud Network. Dalam masa era modernisasi aplikasi pada saat ini, Virtual Cloud Network sangat begitu penting. Jadi, kita saling terhubung dengan berbagai macam platform, baik itu private cloud, public cloud, hybrid cloud, data center, maupun branch atau edge yang sering disingkat dengan Robo. Virtual Cloud ini banyak sekali federation-nya. Dimulai kita dari NSX Data Center, NSX Cloud, NSX Distribute, NSX Advanced, Load Balancer, SD-WAN, Network Insight, maupun Virtualized Automation. Nah, dengan manfaat Virtual Cloud Network ini, kita dapat memberikan sebuah stabilisasi maupun tingkat keamanan dari sisi jaringan. Sehingga di samping itu juga kita juga dapat membuat sebuah customable di dalamnya dengan memberikan define dari distribusi firewall, kemudian communication channel dari setiap host, sehingga pemanfaatan ini kita dapat menghemat dari sisi physically begitu signifikan. Kita gambarkan dari sini dengan kecepatan teknologi yang begitu cepat berubah sehingga membutuhkan perubahan dari sisi IT. Nah, digambarkan dari sini adalah sebuah network jaringan yang begitu kompleks dan heterogen. Dari bentuk konvensional server, kita harus membutuhkan sebuah koneksi yang begitu banyak. Misalkan dari sisi server fisik, dia harus jump ke rak fisik yang lain. Tentu dari sisi cost membutuhkan biaya, tidak hanya dari sisi network maupun dari electrical consumption pun kita membutuhkan cost yang begitu tinggi, sehingga menyebabkan platform hardware ini tidak begitu fleksibel dan terlihat lebih mahal. Nah, dari sini kita bisa melihat antara operasional tim dan jaringan itu butuh sinkronisasi yang begitu tinggi. Nah, dengan penggunaan NSX dan Virtual Cloud Network Federation lainnya, kita dapat mengintegrasikan solusi yang diberikan dan bisa mengintegrasikan dari layer 2 hingga layer 7 dari sisi network. Sehingga aplikasi atau platform yang berjalan di lintas tersebut dapat begitu cepat. Contoh dari sisi modernisasi aplikasi untuk proses compile, kita dapat memangkas waktu yang sangat signifikan. Sehingga proses otomasi dan polusi yang ada di dalamnya dapat menunjang proses dari IT environment. Nah, di sini kita bisa dapat gambarkan contoh dari berbagai macam platform factory DC maupun yang lainnya. Nah, dengan teknologi SD-WAN, kita saling berhubung satu sama lain, sehingga pengelolaan dari wide area network itu bisa secara efisien dan menekan dari sisi operasional di setiap entitasnya. Selanjutnya, kita dapat mengimplementasikan di dalamnya yaitu NSX Data Center. Kita bisa memberikan solusi penyederhanaan dari sisi server, storage, dan menjamin ketersediaan dari sisi security-nya.
Di dalam NSX Data Center ini kita bisa melihat ada sebuah communication channel untuk dapat terkoneksi antar host satu dengan yang lainnya. Kemudian NSX Cloud, kita dapat membuat sebuah inventory group distributed firewall. Di sini kita dapat melihat di dalamnya overview, misalkan kontainer yang di dalamnya dalam bentuk microservices, sehingga di dalam kita bisa melakukan action atau tagging dalam workload-nya. Nah, selanjutnya Carbon Black, the next antivirus generation. Kita bisa melakukan proteksi terhadap host maupun mobile device yang ada dan saling terkoneksi antar satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Nah, di sini selanjutnya ada Virtualized Network Insight. Kita dapat memonitoring dashboard dalam tools-tools yang ada di sini. Nah, di dalamnya terdapat aplikasi-aplikasi yang saling terkoneksi satu sama lain, sehingga kita dapat melihat sebuah tingkat keamanan yang begitu tinggi. Nah, dari perhitungan tersebut, kita dapat memangkas waktu hingga mencapai 35% dalam bentuk aktivitas dari sisi kecepatan. Dari sisi cost, dengan modernisasi aplikasi ini, kita bisa menyimpan biaya budget hingga sebesar 64% di dalamnya. Nah, di sini saya coba gambarkan white dashboard sederhana. Nah, di sini kita dapat melihat di dalamnya ada komposisi dari data center, public, edge. Sebelah kanan ada modernisasi aplikasi dari software as a service-nya. Nah, ketika kita menjalankan aplikasi tersebut, tentu kita saling terhubung dengan monitoring tools dan dari jaringannya tersendiri. Nah, ketika membangun sebuah aplikasi, kita harus mensinkronisasikan aplikasi tersebut yang berjalan dari berbagai macam platform. Itu misalnya di dalam data center on-prem maupun dari public cloud-nya sendiri. Nah, di sini saat kita menjalankan aplikasi tersebut membutuhkan sebuah penyederhanaan dari si network dan juga tingkat keamanan yang signifikan. Ketika kita jalankan aplikasi tersebut, tentu membutuhkan sebuah platform dari sisi virtual cloud network. Nah, di sini kita dapat memanage-nya dengan menggunakan produk dari NSX VMware. Nah, jika kita kombinasikan NSX ini, kita dapat memberikan sebuah rasa keamanan dari sisi konektivitas maupun akses ke dalam sebuah platform aplikasi maupun data center yang di dalamnya. Sehingga membuat koneksi itu lebih aman dari sisi jaringan maupun dari sisi aplikasi yang berjalan ketika saat melakukan proses deploy. Nah, di sini kita bisa melihat benefit-benefit dari produk NSX Mobility ini. Kita bisa melihat konsistensi policy dari tingkat across platform maupun dari on-prem maupun dari cloud-nya. Kita dapat memonitornya dengan dari dashboard monitoring, single pane of glass, kemudian kita bisa melihat arsitektur yang lebih simple dan tidak begitu komplit. Selanjutnya dari sisi operasionalnya kita bisa memangkas biaya yang dibutuhkan daripada kita menggunakan tradisional sistem sebelum kita menggunakan NSX dari sisi virtual cloud network-nya sendiri. Sekian dari overview saya. Selanjutnya kita dengan rekan dari VMware, Bapak Yuda dan Pak M. Imanuddin. Dari waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Aka Pramudia.
Selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Yuda selaku VMware Network and Security Account Manager. Kepada Bapak Yuda, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Sebentar ya, saya sharing screen saya dulu. Mudah-mudahan ada kelihatan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year buat semua Bapak Ibu yang hadir di sini. Terima kasih sudah hadir di acara ini ya. Jadi mungkin ya saya perkenalan dulu. Saya Yuda Ramdhani Arianto. Saya ini di VMware sebagai account manager buat network dan security. Saya bakal paparan tentang virtual cloud network. Seperti apa gitu ya, asosiasi virtual cloud networknya VMware seperti apa. Nanti mungkin saya bakal dibantu oleh rekan saya Muhammad Imaduddin. Beliau adalah senior SI untuk virtual cloud network dari VMware juga. Jadi nanti sesinya bakal saya bagi dua. Part pertama nanti saya bakal paparan, nanti part keduanya itu mungkin ada diskusi teknis dan juga demo dari Pak Muhammad Imaduddin. Ya mungkin saya mulai aja. Saya mulai dari slide sini ya. Jadi kalau kita ngobrolin data center ya, which is dalamnya ada data-data dan aplikasi berjalan gitu ya. Kalau kita lihat historinya, aplikasi dan data itu dulu sistemnya monolitik gitu. Sekarang berubah jadi three tiers. Ada application, web, database jadi three tiers seperti itu. Tapi ini tetap ini adalah kemarin-kemarin gitu, alias kalau saya sebutin mungkin ini modelnya yang tradisional. Nah, ini sekarang berubah gitu, model dari data dan aplikasi ini berubah, sifatnya itu lebih ke terdistribusi. Di sana banyak services yang berjalan dan mungkin sifatnya juga hilang timbul gitu, nggak kekal. Jadi kadang kadang destroy, kadang ada build baru gitu. Jadi ini perubahan dari aplikasi ini serasa itu seperti ini sekarang. Jadi tadinya three-tier sekarang terdistribusi. Nah, bukan hanya aplikasi yang terjadi perubahan, cara tempat kita menyimpan data juga berubah, which is itu adalah data center itu juga berubah. Sekarang data center juga tidak tersentralisasi lagi, tapi sifatnya terdistribusi gitu. Jadi bisa aja kita punya data center satu on-prem, data center keduanya on-prem juga gitu. Terus mungkin kita punya cloud, kita adopsi cloud jadi public cloud, Google, AWS atau Azure gitu. Atau mungkin di branch juga ada data-data. Nah, di sini semua datanya tersebar karena ya tadi sifatnya tempat kita menyimpan data atau data center juga udah terdistribusi. Jadi di semua ini ada data-data yang tersimpan dan ada data-data yang diakses. Nah, tadi aplikasi terus data center. Nah, sekarang yang berubah juga bukan hanya dua itu aja, tapi branches juga sekarang berubah gitu. Ini karena pandemik, orang banyak working from home sekarang gitu, kayak kita jalanin ini by virtual gitu ya. Nah, ini di-treat employee yang kerja dari rumah ini itu di-treat sebagai branch baru gitu, yang which is harus di-manage oleh IT. Cara mereka koneksinya harus dapat experience yang bagus, cara security-nya juga tetap harus kita jagain gitu. Jadi ini terjadi pergeseran juga di branches gitu. Nah, ya inilah gambaran dari digital business yang ada sekarang gitu. Jadi modelnya atau gambarannya seperti ini. Nah, dengan gambaran digital business seperti tadi yang saya jelaskan, itu ada beberapa challenges yang dihadapin oleh customer gitu. Kalau customer ini masih memakai solusi-solusi tradisional yang masih hardware centric dan sifatnya rigid. Kalau kita bandingkan dengan dengan VCN, jadi apa yang bisa deliver oleh VCN nanti itu adalah sifatnya software centric dan juga agile gitu. Nah, kalau yang masih memakai hardware centric ini biasanya sistem atau prosesnya ticketing. Dengan adanya VCN itu nanti berubah menjadi automation gitu. Dan nanti jadi ticket driven, itu menjadi diotomasi sistemnya. Terus yang kedua, tadinya kalau customer itu harus adopsi cloud gitu, mau adopsi cloud itu harus spesifik ke model ke brand tertentu aja cloudnya, dan itu cuma satu. Kalau harus dua mungkin ada painful di operasional, karena pasti cloud 1 dan cloud 2 cara pengoperasinya beda gitu. Nah, dengan VCN itu cloud itu dianggap agnostik. Jadi mau apapun cloudnya, nanti secara penggunaan, secara konfigurasi, secara rasa lah dalam tanda kutip itu dianggap sama gitu. Karena kita nge-manage
device atau software yang sama yang dimanapun itu berada gitu. Jadi nanti dengan VCN cloud itu dianggap agnostik secara model operasionalnya. Nah, lainnya mungkin ada gaps terhadap teknologi-teknologi baru. Jadi kalau adopsi teknologi baru kita harus belajar lagi, kita harus ekspor lagi gitu. Itu kalau masih pakai hardware centric pasti yang terjadi seperti itu. Sedangkan kalau udah VCN nanti itu sifatnya software single software base, platformnya single software base. Jadi ya tadi nggak nggak harus ekspor terlalu banyak lagi. Jadi lebih cepat buat pengoperasian gitu. Nah, yang terakhir mungkin ini masalah security, banyaknya attack di sistem yang masih tradisional atau pendekatan yang masih tradisional. Sedangkan di VCN itu pendekatan security-nya agak berbeda. Jadi pendekatan security-nya baru gitu, sifatnya terdistribusi dan juga adopsi masalah intrinsic security. Nah, jadi dengan adanya virtual cloud network, digital business, gambaran digital business yang tadi saya jelasin itu bisa terkoneksi secara baik, reliable, dan juga bisa disecurekan dimanapun data itu berada, dan siapapun yang aksesnya, dimanapun aksesnya itu kita securekan dan koneksiin dengan baik. Ya, nanti tempatnya bisa di VM, di bare metal maupun di container. Ya, solusinya adalah SDN, firewall, load balancer, dan juga SD-WAN. Nah, jadi kalau ngobrolin virtual cloud network ini cukup banyak gitu. Jadi ini adalah solusi yang ya sifatnya ya cukup banyak solusinya, dari mulai data center, kita bagi dua ya, data center sama di branches gitu ya. Data center sendiri ada switch, ada routers, ada firewall, ada load balancernya, ada service mesh gitu. Kalau kita lari sedikit ke branches, di branchesnya juga kita punya SD-WAN yang which is itu untuk connectivity ke cloud maupun ke data center, untuk routingannya, untuk security, dan juga untuk akses-akses baik ke data center maupun ke public cloud gitu. Jadi ini solusi untuk virtual cloud network. Nah, nanti semuanya ini mungkin nanti ada semacam kayak analytics-nya, ada insight-nya pakai Virtualize. Nah, virtual cloud network ini nanti bisa jadi multi platform juga gitu ya, bisa di-install di VMbase, VMware gitu, atau di bare metal, atau di di OpenShift gitu ya, atau di container, atau di public cloud gitu. Nah, ini semua solusi dari virtual cloud network. Nah, karena solusinya banyak dan pasti nggak bakal cukup, untuk seri ini bakal kita fokusin di security, which is security ini dalamannya untuk di VCN, di virtual cloud network, ada firewall sama IPS IDS. Mungkin kita bahas di sini ya. Ya, kalau kita ngobrolin tentang data center, data center dalamannya tidak terpisahkan, ada compute, ada storage, dan juga ada network, dan di atasnya running aplikasi-aplikasi. Nah, mungkin Bapak Ibu udah familiar tentang virtualisasi di compute dan di storage, karena udah banyak dipakai di customer sekarang ini gitu. Jadi ini pasti udah cukup familiar. Mungkin yang sebagian Bapak Ibu mungkin yang belum familiar adalah di virtualisasi network dan security. Nah, ini yang bakal kita fokusin. Khususnya untuk security dulu ya saat ini ya. Nanti mungkin lain-lainnya kita bisa bikin event lagi sama BRK bahas VCN yang SD-WAN-nya atau networking-nya dan lain-lain gitu. Jadi ini kita fokusin di security. Nah, kalau kita ngobrolin security, salah satu komponen security itu adalah firewall. Jadi kalau kita ngobrolin kenapa sih firewall yang ada sekarang itu nggak cocok lagi untuk ngamanin internal traffic. Internal traffic itu artinya traffic di data center atau east-west traffic gitu ya. Nah, ini yang kita dapetin pertama, kalau yang masih pakai tradisional firewall gitu ya, itu membutuhkan ketika kita insert itu jadi bagian solusi, itu membutuhkan redesign di network dan juga membentuk hairpinning di trafficnya. Nah, hairpinning ini apa? Nanti saya jelasin juga. Hairpinning ini impact-nya juga cukup banyak, terutama masalah throughput gitu ya. Selain masalah throughput, itu juga secara pengoperasionalnya, secara kompleks di pengoperasian, dan kalau nanti ada troubleshooting juga cukup kompleks masalah hairpinning ini. Nah, yang kedua itu traditional firewall yang ada sekarang itu masih network centric gitu, bukan application centric. Sedangkan kalau tadi ngobrolin digital business itu udah serba application gitu, dan jadinya application centric karena tadi yang sistemnya terdistribusi dan lain-lain gitu. Nah, yang ketiga
itu susah untuk di-scale. Karena apa? Karena secara arsitektur yang tradisional ini memakai centralized arsitektur. Jadi firewall-nya itu satu ditempatin ke situ itu sebagai choke point, semuanya dilariin ke satu titik di firewall tersebut gitu. Jadi semua traffic dilariin ke situ sebagai choke point istilahnya. Dan itu susah untuk di scaling gitu. Dan sistem yang seperti itu atau arsitektur seperti itu udah nggak cocok lagi atau udah nggak bisa ngikutin buat modern application. Nah, makanya di sini kita coba kasih solusi security yang agak berbeda itu pendekatannya. Nah, karena kompleksitas ini, karena tradisional firewall yang ada challenging di tiga yang saya jelasin ini, salah riset adalah security dalam tanda kutip selalu jadi korban untuk bisa dapetin agility dan juga simplicity-nya. Jadi tanda kutip nih selalu security-nya dikorbanin, ya udahlah security-nya begini aja gitu, atau mungkin ya udahlah security-nya yang ini nggak usah terlalu jangan terlalu strict lah gitu. Kadang-kadang mungkin dikorbanin seperti itu gitu. Ya mau nggak mau karena sistem security-nya tadi tuh masih hardware centric. Ya. Nah, ini ilustrasi aja. Jadi kalau di data center tuh biasanya kan di perimeter ada firewall gitu ya. Nah, di dalam ini ada server atau kalau saya analogikan kita ini punya rumah cluster, di depannya selalu ada security gitu. Nah, di dalam sini ada rumah-rumah gitu. Nah, apa yang terjadi kalau security yang di depan itu atau satpam yang di depan itu berhasil ditaklukkan atau firewall-nya ini ada breaches gitu, terjadi ya ini berhasil ditaklukkan, si attacker atau si maling itu bisa dia dengan bebas nginfeksi siapapun yang ada di dalam sini gitu, server manapun yang datangnya dia inspeksi, atau maling ini datengin rumah-rumah kita dengan bebas karena security di depan ini sudah ditaklukkan gitu. Nah, memang kalau bagusnya adalah kita punya layering security. Jadi depan perimeter kita ini ada firewall atau ada satpamnya. Di dalam rumah ini, setiap rumah itu punya satpam sendiri juga. Jadi kita punya security sendiri di depan rumah, di depan komplek kita juga ada security. Jadi ini berlayar-layar, ini pasti aman. Jadi kalau di sini bocor gitu ya, di sini berhasil taklukkan, masih ada security lain yang ngejagain. Jadi dia nggak bisa gerak bebas gitu. Nah, idealnya memang seperti ini. Tapi kondisi ideal ini belum tentu visible, baik secara operasional maupun secara cost ya. Kalau kita lihat makin banyak environment-nya kita gitu ya, makin banyak environment kita, ya let's say kita punya server, depannya firewall, servernya banyak ya, firewall juga makin banyak. Pasti cara ngoperasinya juga nggak gampang gitu, pasti kompleks banget saya yakin. Lainnya mungkin ya secara cost, berapa gede biaya yang harus dikeluarkan untuk bikin sistem yang kayak gini gitu. Jadi ini tidak visible secara operasional maupun secara cost kalau masih memakai hardware gitu. Nah, ini ideal tapi tadi tuh tidak visible. Nah, di sini di VMware kita percaya kalau traffic east-west ini itu adalah medan pertempuran yang baru gitu. Medan pertempuran yang baru yang memang harus difokusin gitu, harus fokusin. Jadi harus ada solusi-solusi yang baru untuk east-west traffic ini. Nah, ini tadi saya ngobrolin tentang hair pinning. Ini keadaan data center kita seperti ini, mungkin ada rak-rak gitu ya. Nah, di sini disimpan firewall, IPS, IDS, load balancer, terus analytics dan lain-lain di rak yang berbeda itu biasanya mungkin seperti itu. Nah, gimana kalau saya punya workload A di sini, satu server gitu ya, ada workload A, workload B, dan workload A dan workload B ini itu beda segmen atau beda zone gitu ya. Nah, yang harus dilakukan oleh kalau ada traffic dari A ke B sini, ini dia harus jalan-jalan dulu ke atas, baru ke bawah lagi. Jangankan beda server, satu server aja harus melakukan itu gitu. Nah, ini yang terjadi adalah hair pinning. Ini jadi kayak rambut gitu ya. Alurnya seperti ini. Nah, impact-nya apa sih? Impact-nya adalah, tadi saya ngobrolin throughput constraint, impact-nya adalah firewall di sini, makin banyak environment kita, firewall yang di sini itu dibutuhkan kapasitas yang besar, dan firewall yang kapasitas besar itu nggak murah gitu. Jadi ininya butuh kapasitas yang gede, bukan hanya firewallnya butuh kapasitas yang gede, traffic di sini, bandwidth di sini itu juga pasti butuh gede gitu. Nah, mungkin switch-nya juga itu butuh yang gede. Ya, jadinya nggak efisien, padahal dia cuman mau ke sebelah doang, harus jalan ke atas, dan implikasinya
ke kapasitas jadi harus nambah gede-gede semua gitu. Nah, lainnya mungkin kalau punya workload A dan workload B, let's say itu satu segmen gitu ya, dia bisa ngobrol langsung. Firewall ini nggak punya visibility atau kita bilangnya ada blind spot di sini karena dia ngobrol ke sini itu tanpa enforcement firewall. Kalau nggak mau jalan-jalan ya dia langsung gitu. Nah, ini yang terjadi. Jadi adanya blind spot. Ini kalau masih pakai yang tradisional. Nah, di VMware ini coba melakukan inovasi. Inovasi seperti apa? Jadi firewall yang ada di sini itu dipecah jadi software, dipecah-pecah jadi software, dan didistribusikan ke setiap workload. Jadi nanti firewall-nya ini diinstal di hypervisor, Nah, dengan adanya firewall di hypervisor, otomatis dari A mau ke B itu ya udah nggak usah lewat sini lagi. Toh udah di-enforce di dalam sini gitu. Jadi sebelum nyampe kan di virtual environment ini ada yang namanya virtual switch gitu ya. Jadi sebelum nyampe virtual switch itu sudah di-enforce oleh firewall gitu. Jadi A mau ke B beda segmen di-enforce. A mau ke B segmennya sama itu kena enforcement juga. Jadi di sini karena ada di hypervisor otomatis tadi hairpinning hilang dan juga blind spotnya jadi hilang gitu. Ini dengan adanya firewall yang terdistribusi. Hal yang sama, konsep yang sama kita lakukan untuk IPS IDS. Load balancer juga sama, load balancer yang ada WAF-nya gitu, itu kita distribusiin juga. Yang terakhir yang kita distribusiin adalah analytics-nya. Jadi dibandingkan harus di traffic ini dilemparin dulu ke sini, terus dianalisa gitu ya, jadi double copy, dibalikin lagi ke sini untuk dapetin analytics-nya itu kan jadi jadi kerja dua kali lah, nggak efisien. Nah, ini analytics-nya kita distribusiin juga ke masing-masing workload gitu. Jadi inilah inovasi yang diberikan oleh VMware dengan sistem terdistribusi. Jadi ini distributed firewall, IPS IDS maupun sampai analytics gitu. Nah, makin banyak environment kita, data center kita makin growing, makin gede gitu ya. Ya udah firewall atau security dan lain-lainnya itu ngikutin gitu. Itu ngikutin seiring perkembangan dari data-data kita atau aplikasi kita atau server-server kita berkembang, ya udah security juga ikutan gitu. Nah, mungkin concern selanjutnya gimana masalah throughput, karena software mungkin banyak orang yang belum percaya masalah kapasitas gitu. Kalau dibandingkan hardware mungkin kalah ya. Itu mitos-mitos itu sebenarnya udah banyak dipatahkan juga gitu ya, termasuk di security ini. Jadi kita punya case buat bikin firewall sebesar 20 tera, which is kalau pakai fisik kalau 20 terabyte firewall itu pasti harganya super mahal gitu. Jadi dalam satu waktu kita bisa scaling dan kita bisa dapetin capacity yang gede seiring dengan perkembangan dari environment-nya kita. Nah, jadi selain kita memberikan security yang lebih baik, kita juga memberikan saving yang signifikan buat kalau adopsi distributed firewall-nya kita. Jadi kalau kita pecah gitu ya per Mbps-nya, per traffic, ya ini bisa saving sampai 3 kali lipatnya. Kalau ini 5-7 dolar per traffic-nya gitu ya. Kalau dengan sistem terdistribusi dari VMware itu bisa 1,5 sampai 2,5 US dollar. Tapi ini ilustrasi aja. Walaupun memang di customer ada yang ada yang mencapai tadi itu 20 terabit per second dengan saving yang cukup signifikan. Oke, nah sekarang kita punya data center satu nih. Data center satu seperti ini, udah sistemnya terdistribusi, ada firewall, IPS, IDS dan lain-lain, ini sistemnya sudah terdistribusi. Kita punya data center yang kedua nih. Ini kita bisa terapkan hal yang sama gitu. Jadi kita bisa bikin policy di data center A, misalnya workload untuk web server itu nggak boleh ngapain gitu ya. Nah, di sini ada create workload juga dengan nama yang sama atau grupnya yang sama, misalnya web server juga, itu policy-nya langsung terbentuk gitu. Jadi ini data center 1, data center 2 kita punya hal yang sama. Dengan adanya ini juga kita punya konsistensi di policy-nya, di konfigurasinya, itu jadi kita bisa punya konsistensi juga. Let's say ini data center 1, data center 2, nah gimana kalau mau adopsi cloud gitu. Let's say misalnya ke Google, ke AWS atau ke Azure. Ya kita agnostik manapun itu, ini kita bisa dapetin rasa yang sama juga, artinya konfigurasinya sama, policy-nya sama, walaupun environment-nya ada di mana-mana gitu, ada di AWS, dari Google, ada di Azure maupun di data center yang lainnya. Jadi ini kita bisa dapetin
konsistensi, policy, manajemen, dan juga konfigurasi. Nah, ya kurang lebih itu gitu ya, konsepnya. Dan kalau kita tadi mungkin sedikit secara teknis keunggulannya apa. Kalau secara benefit, secara cost mungkin kelihatan lah. Jadi di sini tadinya ada VM, ada container, di sini ada physical server. Depan sini biasanya mungkin ada IPS-nya atau firewall-nya untuk data center, ada switch, dan mungkin mau double protection, ada IPS-nya juga, ada firewall juga di depan gitu ya. Ada manajernya di sini, baik untuk IPS maupun untuk firewall. Nah, dengan adanya sistem terdistribusi tadi, NSX Security, ini yang kita konsolidasikan. Jadi ada 3 solusinya untuk NSX Security itu. Pertama adalah distributed firewall, jadi NSX distributed firewall. Terus ada IPS IDS-nya, dan yang ketiga adalah NSX Intelligence gitu. Nah, ini kalau yang udah kenal NSX ini seperti NSX manajernya. Jadi ini manajernya yang bisa nge-manage untuk firewall dan IDS IPS. Jadi 3 komponen ini sebagai NSX Security. Ya di dalamnya ada Advanced Protection juga sih. Nah, dengan adanya sistem seperti ini, ya kalau memang ada yang mau di-replace di data center untuk appliance gitu, itu kita bisa replace. Tapi kalaupun mau jalan bareng juga nggak apa-apa. Untuk implementasi ini soalnya gampang, nggak ada perubahan network sama sekali, hanya di-insert aja, nanti diaktifkan, dan tidak merubah apapun gitu ya. Jadi cukup mudah. Terus lainnya buat firewall dan IDPS itu manajemennya jadi satu di unified gitu ya. Dan enforcement-nya itu kita dekatkan ke sumbernya, which is itu ke tadi di level hypervisor, jadi sangat dekat dengan workload-nya. Lainnya mungkin saving yang dapetin di waktu dan di rupiahnya, masalah power, cooling, karena kan makin sedikit device-nya ya, dan juga untuk operasionalnya lebih simpel. Ya ini keunggulannya lagi dengan adanya firewall-nya VMware, kita bisa bikin. Jadi kita cuman konfigurasi sekali aja di depan, nanti yang belakangnya itu ngikutin. Jadi kita bikin rules firewall dan bikin rules network misalnya gitu ya. Nah, ini rules ini didistribusiin ke masing-masing workload tadi. Nah, gimana kalau nanti kita punya punya workload baru, namanya ya web lagi, di sini kita bikin workload baru web. Policy ini ngikutin. Jadi kita settingnya untuk web itu nggak boleh ngapain gitu ya. Nanti ketika kita bikin workload baru, ini policy ngikutin. Gimana kalau si workload tersebut dipindahin gitu. Nah, kalau dipindahin pakai vMotion misalnya ke device yang berbeda atau ke data center yang berbeda, ini nanti policy-nya juga ikutan pindah gitu. Ikutan pindah dengan si workload tersebut gitu. Jadi nggak usah, kalau pakai tradisional bayangin harus dihapus dulu mungkin, terus nanti mungkin tambahin lagi policy-nya. Nah, dengan adanya NSX firewall, ini semua diminimalisir dan semuanya otomasi gitu. Termasuk ya IPS-nya juga. Jadi firewall, IPS, dan semuanya itu diotomasi dan jadinya lebih simpel secara pengoperasian. Ya. Oke, untuk IPS, IDS juga sama, atau kita bilangnya IDPS aja gitu ya. Kalau yang masih pakai tradisional, biasanya signature-nya itu banyak gitu ya. Nah, nanti semua traffic itu dicocokin ke signature yang banyak ini. Let's say kita mau akses MySQL misalnya gitu ya. Nah, ini traffic MySQL itu dicocokkan dulu dengan signature yang banyak itu. Let's say di sini contohnya 13.000. Jadi dia satu traffic ini dicocokkan untuk 13.000 signature. Itu kalau yang masih tradisional. Nah, perubahan yang kita lakukan adalah si signature ini itu kita pecah-pecah. Jadi sesuai dengan aplikasi yang dijalanin. Let's say di sini adalah Exchange. Exchange ini cuma punya 35 signature. Berarti nanti kalau ada traffic buat Exchange, itu dicocokkannya hanya untuk 35 signature aja. Buat server lainnya misalnya mungkin, atau buat Apache gitu ya misalnya, atau buat MySQL gitu ya. Nah, ini let's say cuma 56. Jadi kita cuma cocokin 56 list aja dibandingkan tadi harus 13.000. Dengan adanya metode seperti ini pasti jauh lebih efisien dan lebih akurat gitu. Karena nyocokinnya lebih sedikit dan per aplikasi. Oke,
lainnya itu tadi udah firewall udah, IPS udah, sekarang mungkin untuk NSX Intelligence. Di NSX Intelligence ini kita punya jadi bakal dapetin gambaran gitu ya, mapping dari aplikasi, misalnya dari front end ini ke back end-nya itu kemana aja sih dia jalannya gitu. Nah ini kita punya mappingnya dari NSX Intelligence, jadi dikasih mappingnya jalannya seperti ini, dan dari sini kita bisa dapetin discovery mana aja yang vulnerable gitu. Jadi kita discovery kelihatan mana yang vulnerable, dari sini itu bisa dapat rekomendasi rules. Jadi mana yang harus di allow, mana yang harus di drop. Setelah itu dipublish, maka semuanya yang vulnerable itu jadi secure. Which is kalau pakai tradisional ini sangat-sangat sulit didapetin. Oke, ya kalau ngomong-ngomong kenapa sih harus ditempatin di level hypervisor. Nah, kalau kita ngobrolin security kan control point itu harus selalu dekat dengan sumbernya. Nah, kalau kita ngobrolin data center, masih ada yang tradisional dan ada yang modern gitu. Yang tradisional ini biasanya langsung ke physical infrastructure. Ya, that's why control point-nya itu ada di physical infrastructure gitu. Jadi security-nya physical karena dari sini langsung ke sini menujunya pakai physical. Jadi control point-nya ya memang di sini cocok lah karena dia masih dekat dengan sumbernya. Nah, kalau kita udah ngobrolin yang modern application gitu ya, dari sini ke sini ini ada gap. Gapnya apa sih? Gapnya namanya hypervisor. Nah, makanya kita tempatin control point-nya di hypervisor level gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi data center saya ngobrolin sedikit di Branches. Kita punya solusi namanya SASE gitu ya. Nah, ya ini contohnya ada data center 1, data center 2, ada Branches gitu ya. Nah, yang normalnya kan Branches kalau mau akses ke data center itu difilter dulu melalui DMZ gitu ya. Ini ya semuanya filtering di sinilah, mana yang harus di drop, mana yang harus di allow gitu. Terus ya semua di filter di sini gitu. Nah, dengan adanya SASE, DMZ ini disebar gitu di POPs-POPs-nya provider. Nah, nanti ini disebar di POPs-POPs-nya provider. Jadi dari Branches ini kalau mau ke data center itu udah difilter di tengah-tengah. Kalau mau ke cloud juga ada filteringnya gitu ya. Ya cloud mau AWS, mau Salesforce, mau Office 365 ini ada filternya. Jadi DMZ-nya disebar, udah dapat filter. Nah, ini solusinya apa aja sih? Pertama adalah SD-WAN gitu ya. SD-WAN ini untuk akselerasi koneksi juga, selain untuk security, untuk akselerasi koneksi juga dari Branches. Jadi nanti Branches ke data center maupun ke cloud dapetin performance yang lebih baik. Di satu sisi kita ada, karena ini sesi, kita ada security juga, kita punya Zero Trust Access dari Workspace ONE, terus ada NSX Firewall untuk solusi sesinya sendiri, dan juga ada Web Security, plus ada Carbon Black juga. Nah, ini membentuk solusi sesi. Jadi selain securing dan optimizing akses aplikasi, ya dari device manapun, dari lokasi manapun, ke cloud manapun, itu di-secure dan aksesnya dapetin performance yang lebih baik gitu. Nah, ini sekilas solusi tentang sesi. Ya, ini mungkin ada pop-up quiz setelah ini. Mbak Im mungkin bisa guide untuk pop-up quiz. Ya, oke, Mas Yuda, thank you banget. Jadi untuk Bapak Ibu customer BRK Hardya Perkasa, di sela presentasi dari Mas Yuda selaku NSX Account Manager di VMware, akan ada pop-up quiz. Nah, syarat untuk ikut pop-up quiz-nya dari Mas Yuda ini, saya akan kasih satu pertanyaan simple. Tolong Bapak Ibu bisa bersiap untuk ketik di kolom chat box pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan yang akan saya berikan. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa menyiapkan dulu untuk bisa mengetik, untuk siap-siap. Oke, jika sudah ready, mungkin tim marketing boleh dibantu untuk dilihat siapa yang duluan ya. Yang pertama mengetik ada Bapak Yong Hong dari Sadana. Oh, belum. Mbak, saya belum kasih pertanyaannya. Nanti setelah dikasih pertanyaannya. Oh, enggak. Mau langsung jawab atau gimana tadi yang pertanyaan yang tadi? Kita mau cari peserta dulu ya? Iya, mau cari peserta dulu. Oke. Cari peserta dulu. Oke, siap-siap ya Bapak Ibu. Tolong bisa disebutkan
nama jalan kantor Berkah Hardaya Perkasa. Silakan diketik di kolom chat. Belum ada yang benar. Belum ada yang lengkap. Silakan diketik di kolom chat box alamat jalan dari PT Berkah Hardaya Perkasa. Sudah ada yang lengkap ini. Oke, mungkin Mbak Rika bisa dibantu. Yang pertama kali siapa? Bapak Fajar Rifai. Sangat lengkap sampai kecamatan dan kelurahan. Oke, mungkin boleh dibantu. Boleh dibantu dibuka mic-nya, Mbak Rika. Baik, sebentar. Bapak Fajar Rifai. Mas Yuda, jika mic dari customer sudah menyala, silakan untuk diajukan pertanyaannya ya, Mas ya. Oke, sudah menyala kah? Selamat siang, Pak Fajar. Iya, selamat siang, Mbak. Halo, Pak Fajar. Apa kabar? Ya, Pak Fajar. Ini ada pertanyaan sedikit aja, Pak Fajar. Pak Fajar mungkin tahu komponen dari NSX Security itu ada 3. Mungkin boleh minta bantu untuk disebutkan, Pak Fajar, komponennya apa aja? Tolong diulang, Pak. NX. Ya, ini komponen dari NSX Security itu ada 3. Nah, mungkin boleh dibantu disebutkan komponennya apa aja untuk NSX Security ini, Pak Fajar? NSS Security ya, Pak? Ya. Tunggu, Pak. Gimana, Pak? Maaf. Mungkin saya bantu satu clue, Pak ya. Boleh, Ada Pak. satu, ada firewall. 2 lagi mungkin, Pak. Bisa sebutin. Ada IP, Ada apa? Maaf, Pak. IPDSS. IPS IDS, oke. Satu Ya. lagi mungkin, Pak. Satu lagi itu ada Tadi yang untuk manajernya itu, Pak. analitik. Analytics, ada kata-kata yang lebih tepat mungkin, Pak. Depannya NSX sih, Pak. Depannya NSX, terus habis itu huruf keduanya, huruf pertama dari setelah NSX itu adalah I. Mungkin bisa ketahuan, Pak. NSX I gitu. Apa tuh, Pak? NSX I. Tunggu, Pak. Halo, Mbak Im. Iya, Pak. Ya, mungkin Pak Fajar Rifai bisa dijawab. Tunggu, Pak. Satu lagi saya agak kurang tahu, Pak. Yang agak lupa itu. Oh iya. Oke, baik Pak. Ya. Mungkin Mas Yuda gimana? Apakah kita mau cari kandidat lain atau mungkin rezekinya Pak Fajar Rifai ini untuk siang ini? Rezekinya Pak Fajar Rifai aja lah, apa-apa. Tadi Oke. disebutin. Iya, terima kasih banyak, Pak. Ya, ini Oke, jawabannya siap. NSX Intelligence, Pak. Oh iya. Oke. Ya. Oke. Oke, siap kalau gitu. Mbak Im Pak nanti mungkin Fajar dibantu Rifai. Pak Fajar ya. Ya, thank you Mas Yuda. Silakan dilanjutkan Mas Yuda untuk presentasinya. Oke. Ya, setelah ini mungkin saya alihkan ke rekan saya sama Imat. Mungkin kita mau sedikit teknis dan demo kali ya. Mas Imat, silahkan dilanjut. Oke, thank you bro. Saya nyalain video, kemudian saya coba share slide. Oke, mungkin sebelum ke slide ya, jadi saya lihat di sini ada banyak Q&A, ada pertanyaan, mungkin saya bisa bantu beberapa ya. Saya sempat lihat pertanyaannya bagus-bagus sih ya. Jadi yang pertama dari Pak Kris, PT Citra Mandiri Persada. Jadi perbedaannya penggunaan security end user dan distributed router antara NSXT dan NSXT ya apa gitu ya. Jadi secara umum sebenarnya untuk fitur NSX security ini ya, jadi kita nggak butuh distributed router ya. Jadi tadi Yuda sempat mention ya bahwa sebenarnya solusi terkait sama security ini adalah independent.
ya. Cuman kita sarani ya menggunakan karena tadi kan ada portalnya, ada portal manajemen ya yang kita sebut sebagai NSX Manager ya. NSX Manager yang kita saranin adalah menggunakan NSX Manager yang paling baru, yang versinya adalah versi 3.1 ya. Basically anything yang based on software ya pasti akan disarankan menggunakan software yang paling updated ya. Apapun itu solusi yang bentuknya software ya, Android phone lah, iPhone dan sebagainya itu pasti akan disarankan menggunakan software yang paling baru. Terus kemudian ada pertanyaan dari Pak Sugi ya, dari Trias Sentosa ya, apakah memungkinkan hybrid antara tradisional maupun cloud network ya. Jadi solusinya kita ya secara security pun kita juga federate ya. Jadi security federation-nya itu kita lakukan, artinya kita bisa bikin ya satu policy yang nanti kita bisa push untuk data center yang on-prem gitu kan. Bahkan kita juga bisa ekstensikan juga ke cloud juga. Terus kemudian yang kedua ya, best practice-nya gimana ketika migrasi dari firewall tradisional ke firewall yang based on virtual cloud network ya. Ini pertanyaan bagus ya, dan nanti kita coba deep dive ya terkait hal ini ya. Kemudian dari Pak Rifai ya, apakah firewall-nya bisa dapat berkolaborasi dengan perangkat fisik ya. Ini nanti kita coba liatin juga ya secara arsitekturnya seperti apa, apakah akan menurunkan throughput dan performa. Secara umum ya dari sisi distributed services-nya kita ya, jadi hampir nggak ada semacam kayak penalti. Nah terkait dengan tadi ya layering security ya pasti kan ada berbagai skenario implementasi ya. Tadi Yuda sempat mention ada air cleaning lah dan sebagainya, itu juga harus dikonsider sih kalau ngomongin masalah performa. Nanti saya ceritain detailnya seperti apa ya. Terus dari Pak Budi untuk IDS IPS yang di-deploy on-prem bagaimana update-nya? Jadi secara umum ya, karena IDS itu adalah solusi yang berbasis nature ya, kita harus update ya, dan update-nya yang dilakukan adalah update terkait dengan patching ya, dan kita mesti buka port HTTPS ke arah internet ya. Tapi nggak perlu khawatir, sebenarnya yang kita buka adalah manajernya aja ya, yang manajernya aja. Nah, kalau misalnya ada case-case tertentu, misalnya nggak bisa sediakan internet akses, ya, misalnya untuk customer-customer yang memang benar-benar isolated gitu kan, kita bisa lakukan patching signature-nya secara offline. Jadi kita download filenya, kemudian kita masukin ke dalam manajemen kita. Oke, itu aja pertanyaannya. Saya coba share slide saya. Oke, kelihatan ya. Jadi perkenalkan, nama saya Imad ya. Jadi saya solution engineer ya, yang khusus untuk terkait dengan solusi VCN ya. Sesi kali ini ya kita coba fokusnya terkait dengan security yang ada di data center ya. Tadi Yuda sempat mention ya, sebenarnya security-nya ada di cabang dan ada yang di data center gitu. Nah, kita coba fokus terkait technical yang lebih jauh ya, gimana kita protect fokus yang ada di data center atau cloud dan seterusnya. Nah, sebelum kita ke detail terkait solusinya ya, kalau ngomongin security biasanya kan kita ngomongin terkait dengan attack vector ya. Ada beberapa framework ya terkait dengan attack vector ini ya. Biasanya customer ini akan mereferensikan vendor-vendor yang bisa provide framework taktik yang lebih komprehensif ya. Salah satunya misalnya adalah Mitre ya. Dia punya satu framework ya. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar ya, dulu ada namanya Cyber Kill Chain ya. Modelnya hampir sama. Jadi kurang lebih ada framework yang isinya gimana sih cara hacker untuk masuk, cara attacker untuk melakukan stealing data dan lain sebagainya ya. Nah, Mitre ini lebih komprehensif ya, tapi secara umum tetap sama gitu ya. Ide dari attack itu adalah pertama saya mesti masuk ya, kemudian saya lakukan berbagai macam metode ya untuk mendapatkan eskalasi, kemudian saya melakukan lateral movement ya, jadi saya scan, saya masuk ke dapur, saya masuk ke ruang tamu, ke kamar dan lain sebagainya, kemudian saya cek apakah di situ ada berangkas, apakah ada misalnya drawer yang isinya emas dan lain sebagainya ya, kemudian setelah dia dapetin dia keluar gitu. Nah,
Jadi kalau kita lihat ya framework di sini ya komponennya sangat detail gitu kan. Nah objektifnya adalah ketika misalnya attacker itu udah masuk, ya, dia akan melakukan attack secara aktif ya, dengan berbagai macam metode ya, dan biasanya metodenya itu runut. Ya. Pertama dia akan coba akses misalnya pakai PowerShell gitu kan, gimana caranya dapat ya, dapat admin. Ya. Kemudian metode berikutnya adalah dia lakukan evasi ya. Jadi gimana caranya supaya antivirusnya nggak bisa ngeliatin bahwa itu attack. Ya. Berbagai macam caranya. Kalau kita lihat terakhir mungkin teman-teman juga aware ya, sekitar 1 bulan 2 bulan terakhir ya, ada case security yang sangat masif ya. Bahkan malware yang bisa masuk ya, itu bentuknya adalah patching ya, patching dari software yang legitimate gitu. Jadi berbagai macam tipe exploit ya, yang kita sekarang bilang zero days gitu kan, itu bisa jadi juga sumber dari sebuah masalah gitu kan. Dan setelah itu dia akan lakukan scanning lah, lateral movement, kemudian dia collect data, connect ke command and conquer ya, sampai kemudian dia akan steal data, lakukan destruksi dan lain sebagainya. Ya. Dan menariknya, kalau kita lihat ya, dan kalau teman-teman refer ke kejadian 2 bulan yang lalu tersebut ya, kejadian itu ya, attack yang ada itu adalah attack yang di dalam data center ya, attack yang modelnya adalah east-west di dalam data center. Jadi sudah dilakukan patching gitu kan, dikira bahwa patchingnya itu legitimate, ternyata enggak gitu. Melakukan berbagai macam metode, lakukan reconnaissance gitu kan, lateral movement, cek ada security vulnerability apa gitu kan, terus kemudian eskalasi dan lain sebagainya sampai ke data, kirim datanya keluar ya. Dan rata-rata sama gitu ya. Jadi proses lateral movement ya, collecting yang ada di data center itu sangat susah deteksi ya, sangat susah deteksi dan butuh waktu yang lama ya. Dan ketika kejadian ya, kejadiannya itu paling eksekusinya itu paling cuma butuh 3 jam ya. Jadi ketika dia udah cukup dapatin datanya, dia kirim datanya keluar ya. Setelah itu keluar tuh ya log ya, misalnya ada data kirim ke China atau data kirim ke Rusia dan sebagainya ya. Cuman butuh waktu 3 jam untuk identifikasi bahwa itu sudah ada ada sistem yang rusak ya. Tapi artinya ya sudah terlanjur ya, kejadian-kejadian yang ada di dalam itu sudah terlanjur dan udah ada damage yang terjadi di situ. Dan most of the time ya, jadi banyak case related sama security itu akibat dari proses dan people ya, kita sendiri juga nggak bisa kontrol. Sorry, ada suara dari Pak Rifai, coba mute ya. Oke. Dilanjut ya. Jadi hal-hal ini ya yang jadi alasan kenapa sih kita mesti mikirin security itu di data center itu lebih komprehensif ya, dengan pendekatan yang berbeda. Ya. Nah dari sini ya, pertanyaan berikutnya adalah gimana cara lakukan proteksi di data center ya. Nah sebelum menjawab pertanyaan ini pertanyaan yang kelihatannya simple gitu kan, tapi jawabannya susah. Kenapa susah? Karena banyak faktor-faktor yang kita mesti lihatin. Contohnya misalnya, yang pertama ngomongin ketika terkait dengan proteksi data center, kita juga mesti ngeliatin sebenarnya apa yang kita protect gitu kan. Workload, server, aplikasi. Tipenya apa ya, berapa tipe gitu ya, ada tipe aplikasi yang based on bare metal, physical gitu kan, karakteristiknya juga berbeda ya, dengan virtual machines dan container ya. Kalau kita ngomong bare metal, biasanya itu ada aplikasi-aplikasi yang case-nya misalnya legacy, atau misalnya aplikasi-aplikasi yang production yang critical, nggak boleh disentuh gitu